Tahu nggak, sebenarnya kita manusia ini lebih banyak hidup di dalam dunia fiksi daripada dunia nyata. Dan hal ini terus berulang-ulang dari generasi ke generasi. Sebagai sebuah renungan, dalam Quran Surah Al-Baqarah itu diceritakan bahwasanya Allah ingin menciptakan seorang manusia di muka bumi ini. Namun akan tetapi, para malaikat mendebatnya bahwasanya dengan menciptakan manusia, para manusia ini hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kita bisa lihat hari ini, hutan-hutan ditebang, dunia, laut, dan seisinya itu makin hancur karena ulah manusia. Karena manusia yang tidak belajar dari masa lalunya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu belajar dari masa lalu kita. Salah satunya adalah dengan cerita. Mungkin dari kalian semua sudah pernah mendengar yang namanya cerita pendek ya, barangkali. Nah, cerita pendek itu sendiri ya adalah sebuah cerita yang dimana dia bisa dihabiskan dalam sekali duduk. Artinya kita dalam menikmati ceritanya itu bisa menghabiskannya hanya dalam beberapa waktu yang singkat saja ya. Dan biasanya cerita pendek itu habis hanya dalam waktu 10 menit ya, nggak lama. Kemudian untuk jumlah kata-katanya sendiri, cerita pendek hanya memuat antara 500 sampai 5000 kata. Kemudian untuk alur ceritanya, cerita pendek itu lumayan sederhana dan terbatas. Dan untuk strukturnya sendiri, cerita pendek itu strukturnya sederhana ya, yang jelas. Sederhana, ada penanjakan, ada konflik, kemudian ada peleraian. Kemudian untuk tema sendiri, untuk cerita pendek, temanya itu fokus menuju masalah tertentu. Artinya masalah tersebut terbatas, ya, tidak mencakup masalah yang lebih luas. Nah, akhirnya akibat masalah yang terbatas ini tadi, maka cerita pendek itu tidak bercabang. Artinya cerita selesai sampai di sana saja. Untuk tokoh dan latar di dalam cerita pendek, tokohnya hanya memuat bahkan melibatkan itu 1-3 orang saja. Ya. Mungkin kita beberapa ada yang menemukan bahwasanya ada cerpen yang memuat sampai 4 dan 5 tokoh, tapi kebanyakan ya, secara umum cerita pendek itu hanya memuat dan melibatkan 1-3 tokoh saja. Kemudian untuk latarnya sendiri maupun waktunya itu juga terbatas. Jadi untuk latar sendiri bisa jadi hanya ada 1-2 latar. Adegan 1 dan adegan 2. Nah, untuk waktunya, pengaturan waktunya juga terbatas di dalam cerpen itu sendiri. Nah, di dalam cerpen yang mesti kita ketahui bahwasanya tidak hanya cerpen, tapi semua karya sastra, baik itu novel, roman, dongeng, dan lain sebagainya, pasti memuat yang namanya nilai-nilai kehidupan. Ya. Artinya apa? Nilai kehidupan ini ada untuk kita resapi dan untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya, sebagai manusia, apakah kita sudah berkaca kepada masa lalu kita? Ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen itu setidaknya ada 4 nilai. Yang pertama ada nilai agama. Nah, nilai agama di sini adalah nilai yang mengandung unsur-unsur religi, artinya hubungan antara manusia dan penciptanya. Kemudian yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya di sini adalah nilai yang mengatur antara manusia dengan apa yang dia cipta, apa yang dia buat, dengan peradabannya, dengan lingkungannya. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai sosial.
Nilai sosial adalah nilai yang mengatur antara manusia itu sendiri dengan manusia lainnya. Bagaimana cara mereka saling berinteraksi? Bagaimana cara mereka saling membantu bahu-membahu untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang terkandung di dalam diri manusia itu sendiri, yang mana dia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang salah untuk dia. Ya. Baik, sebagai penugasan untuk kalian agar kalian lebih paham lagi dengan apa yang dinamakan dengan cerita pendek, ya, saya ingin kita sama-sama untuk membaca cerpen Robohnya Surau Kamu. Ya. Link ada di deskripsi. Dan penugasan juga ada di deskripsi. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.